pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Adelia. Iya, sama-sama. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas. Contoh dari wujud benda padat adalah seperti buku, kursi, meja, sedangkan contoh dari terus oksigen, uap air, terus untuk yang contoh dari benda cair itu seperti air, kecap, sirup. Sampai sini ada yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Baik, jika sudah paham, kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Iya, Bu. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di halaman 59 ini ada sebuah bacaan. Ibu meminta untuk Mbak Isti bisa membacakan cerita ini. Baik, Bu. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah atasnya. Ada yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Baik, terima kasih Mbak Istiha. Ya, sama-sama. Pada halaman 61 ini ada sebuah gambar di mana ini adalah gambar dapur Dayu. Apa kalian bisa mengamati gambar ini? Bisa, Bu. Di dalam dapur itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas di dalam gambar tersebut? Bisa, Bu. Benda padat, kompor, lemari, botol. Iya, pintar sekali. Kalau yang benda cair, ada apa saja? Benda cair yang ada di dalam botol. Terus yang ada di teko, Bu. Pintar sekali. Kalau yang benda gas, ada apa aja di situ? Ada uap, Bu. Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu kita sekarang, ini ada sebuah tugas. Nanti kalian kerjakan ya tugasnya pada halaman 61 dan 62. Pada tabel ini, kalian bisa mengamati lingkungan rumah kalian. Jadi di lingkungan rumah kalian itu terdapat apa aja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti tugasnya dikumpulkan
di WA grup ya, terakhir nanti jam 5. Apa sudah paham? Bu mau Paham, tanya. Bu. Baik, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, yaitu apa saja? Wujud padat, cair, dan gas. Pintar sekali. Kalau yang nomor 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Apa saja, ayo? Botol dan meja, Bu. Buku, pensil. Iya, pintar sekali. Kalau yang nomor 3 ini, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Apa saja contohnya? Air, minyak, Minyak dan Sirup. Iya, pintar sekali. Kalau yang nomor 4, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Apa saja contohnya benda gas? air, oksigen. Iya, pintar sekali. Lalu di halaman 63 ini, kalian tahu ini gambar apa? sepeda motor, Bu. Motor, Bu. Kalian tahu nggak ini termasuk wujud benda apa? Benda Wujud padat. benda cair atau padat? Iya, pintar sekali. Di sini ada materi, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Ini adalah denah rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Dari rumah Edo ke rumah nenek itu berjarak sekitar 5 km 300 meter. Sedangkan rumah Edo dari kebun binatang itu berjarak 1523 meter. Bentar, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi, jika naik 1 tingkat, itu dibagi dengan 10. Kalau turun 1 tingkat, itu dikali dengan 10. Jadi misalnya dari kilometer ke dekameter, itu kan turun 2. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Misalnya lagi dari kilometer ke meter, itu kan turun 3 tingkat ya. Jadi 10 dikali 10 dikali 10, hasilnya 1000. Apa sudah ada yang paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, seperti ini cara mengerjakannya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi 5 km plus 300 meter. 5 km sama dengan 5.000 meter. Karena kan dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat ya. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya kan 1000. Jadi 1000 dikali 5 yaitu 500 meter. Sedangkan 300 meter tetap ditulis 300 meter karena satuannya sudah meter. Jadi 5 km plus 300 meter sama dengan 5.000 meter plus 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Jadi 1.523 meter sama dengan 1.000 meter plus 523 meter. 1.000 meter itu sama dengan 1 kilometer plus 523 meter. Ada yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Baik, di halaman 65 ini ada contoh soal. Kalian bisa mengerjakan ini di buku siswa ya. Terus ini dikumpulkan minggu depan. Jadi yang tugas pertama itu, yang pertama tadi itu dikumpulkan nanti jam 5 sore. Sedangkan yang ini dikumpulkan minggu depan.
Bagaimana? Apa ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, jika sudah paham, apakah ada yang masih ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.